Disiapkan nanti yang mau presentasi siapa. Tugas minggu kemarin kan ada itu toh, tugas yang harus presentasi toh. Tunjukkan di sini aja, santai saja. Nanti siapa yang mau apa namanya menunjukkan tugasnya. Ini sudah ada 13. Mas Fahrul Gilat. Gimana Mas Fahrul? Sehat? Gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Rambutmu ya cek gondrong. Rambutmu ya isih gondrong Sehat, Mas. Pak. Oh isih. Ya. Dicukur malah sing lemu rambutnya. Irfan Kurniawan. Wis Mas Irfan. Sehat Mas Irfan. Irfan. Oh, aktif itu. Adus itu tinggal adus sih. Mau Linda Devi, Mbak Maulinda. Halo Pak. Sehat. Alhamdulillah. Wis itu nikah toh? Kok saya Pak? Itu kan Bipun Pak. Oh ya. Tak kira nikah. Oh belum ya. Belum ketemu jodohnya Pak. Oh belum ketemu jodoh. Endang golek. Ya. Putriana. Mbak Putriana. Ya Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Anu fotomu ra enek, tulisane P ngono tok ya Putriana. Mas Sigit sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Adem. Adem, apa baratus? Adem biarange. Mbak Agni. Gimana Pak? Ya, halo, assalamualaikum Mbak Agni. Waalaikumsalam Pak. Segera ketemu loh. Nggih Pak. Nang omah terus. Nggih Pak. Tenggriya Pak. Maem terus, kok kan maem lemu loh ya. Ya. Ya, Alvin. Alvin hadir. Hadir Pak. Lagi ngapain ya? Makan manuk. Nggih Pak. Oh, ini manuk ya. Nggih Pak. Ya. Dede. Dede feminim. Dede feminim. Nggih Pak. Dede familia kok Dede feminim. Claire boleh moco aku. Dede familia. Sehat Mbak Dede. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Suara ketemu ya. 7 sasi ya. 7 bulan lo ya. 7 bulan. Ya, Hampir 8 bulan kok. Kuwi pomo wong meteng ngono wis mitoni lho iki. 7 sasi ra ketemu lho. Aduh, yes. Ya Bu. Ayo. Suara ketemu tadi. Yo. Herlina. Ya Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nang endi iki? Di rumah Pak. Wis adus. Dah. Ya wis. Terus ndang dandan ndang pupuran, ndang mangkat. Irfan Wandi, Irfan wis mlebu meneh dong. Irfan iki guru mlebu metu wae ngopo ora nek sinyal to, Van. Reza. Hadir Pak. Hadir, siap. Sehat toh? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Prada. Ya Pak. Oh ya, sehat. Sehat Sehat Pak. toh? Ya, alhamdulillah. Ya. Iya. Puput Wulan. Hadir Pak. Hadir, sehat ya? Alhamdulillah Pak. Wis mamru. Sampun Pak. Ya. Putriana mau wis hadir ya. Risma hadir. Risma. Halo. Mbak Risma. Oh, suaramu kecil men toh.
Suaramu kecil men ngopo? Badannya gede, suaranya kecil. Pakai handset biar jelas. Yanwar Aji. Hadir, Pak. Nah, siap. Sudah ada 14 ini, 14 yang hadir. Siapa nanti hari ini yang mau menampilkan tugasnya? Mempresentasikan atau menampilkan tugasnya? Mbak Agni siap? Gimana, Pak? Ambil ke tugasnya. Sudah buat atau sudah mengerjakan toh? Sampun, Pak. Ya, tampil ke di share bisa enggak? Share screen. Pripun? Di share screen, tampil ke di sini. Presentasikan. Ya. Tak tunggu ya. Tak tunggu Mbak Agni. Udah kelihatan belum, nggih? Kelihatan apanya, Mbak? Itu ya PPT-nya, Pak. Oh, tak kira kamu nih. Kalau kamu belum kelihatan, Mbak. PPT-nya sudah kelihatan. Ya, silakan sampaikan. Nggih, Pak. Yang lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu kemarin, yaitu IT Balance Scorecard. Pengertian dari Balance Scorecard itu sendiri merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, di mana digunakan untuk mengukur kinerja manajemen atau strategic management system dari visi dan strategi perusahaan dan diterjemahkan ke dalam aspek penting dalam suatu bisnis. Perspektif dalam penyusunan Balance Scorecard menurut Pratiwi 2019 yaitu ada 4. Yang pertama, financial perspektif, yaitu tentang bagaimana kita memuaskan para saham. Yang kedua ada customer perspektif, di mana bagaimana kita memuaskan pelanggan itu sendiri. Yang ketiga ada internal business perspektif, terdiri dari 3 pros bisnis utama, yaitu inovasi, operasi, dan after sales service. Dan yang terakhir yaitu learning and growth perspective, yang terdiri dari 3 ukuran antara lain mengenai kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Pengertian dari IT Balance Scorecard itu sendiri merupakan alat yang akan menunjukkan dan melaporkan kontribusi dari TI terhadap bisnis untuk mengidentifikasi prioritas yang tepat, mengatur keserasian target, dan memastikan kemampuan adanya TI untuk mengarahkan peningkatan yang berkelanjutan. Perspektif IT Balance Scorecard itu sendiri ada 4. Menurut Grambergen, yaitu yang pertama ada perspektif kontribusi organisasi atau corporate contribution, yaitu perspektif yang mengevaluasi kinerja TI berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan shareholder. Evaluasi TI dapat dipisahkan menjadi 2 macam,
yaitu yang pertama, jangka pendek berupa evaluasi secara finansial. Yang kedua yaitu jangka panjang yang berorientasi pada proyek dan fungsi TI itu sendiri. Yang kedua ada perspektif orientasi pengguna atau user orientation, yaitu perspektif yang mengevaluasi kinerja TI berdasarkan cara pandang pengguna bisnis atau pelanggan kita, dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Organisasi dapat menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting, yaitu kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan profitabilitas dengan pelanggan sendiri dan segmen pasar sasaran. Yang ketiga ada perspektif keunggulan operasional atau operational excellence, yaitu perspektif yang menilai kinerja TI berdasarkan cara pandang manajemen TI itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Keunggulan operasional suatu organisasi dapat dilihat pada operasi bisnis internal yang terjadi, yang dapat dibagi ke dalam, yang pertama ada inovasi. Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua ada operasional. Proses ini merupakan proses dalam pembuatan dan penyampaian produk atau jasa. Dalam proses ini, pengukuran yang terkait dapat dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biaya. Yang ketiga ada pelayanan purna jual. Proses ini dimulai pada saat produk atau jasa sudah terjual atau digunakan. Organisasi dapat mengukur apakah upayanya dalam proses ini telah sesuai dengan harapan pelanggan. Pengukuran pada proses ini dapat menggunakan tolak ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu. Dan yang terakhir ada perspektif orientasi di masa depan atau future orientation, yaitu perspektif yang menilai kinerja TI berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan para praktisi dan profesional yang ada. Pada perspektif terakhir ini akan menyiapkan infrastruktur organisasi yang memungkinkan tujuan-tujuan dalam 3 perspektif lainnya dapat dicapai. Ini merupakan bentuk dari transformasi dari metode Business Balance Scorecard yang dikaitkan dengan IT yang ada di perusahaan atau IT Balance Scorecard. Perancangan IT Balance Scorecard meliputi yang pertama penyelarasan visi misi dan strategi perusahaan dengan visi misi dan strategi TI. Kemudian ditentukan tujuan strategisnya. Selanjutnya, dengan menggunakan strategic map yang diklasifikasikan dari keempat perspektif dalam IT Balance Scorecard yang dihubungkan dengan strategi TI. Langkah selanjutnya dilakukan pembobotan pada keempat perspektif, tujuan, dan ukuran strategis dalam IT Balance Scorecard. Dan yang kelima, atau langkah terakhir, yaitu melakukan evaluasi untuk memperoleh hasil pengukuran dan bentuk diagram layang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan IT Balance Scorecard. Yang pertama, harus dilakukan penyelarasan visi dan misi perusahaan dengan strategi IT. Yang kedua, KPI atau Key Performance Indicator. Sebagai dasar pengukuran dalam IT Balance Scorecard, ditetapkan berdasarkan indikator yang relevan, penting, dan dapat diukur. Yang ketiga, yaitu perusahaan harus memperhatikan cascading. Cascading merupakan proses membangun balance scorecard pada tiap level organisasi. Dalam penyusunan IT Balance Scorecard. Selanjutnya yaitu kelebihan IT Balance Scorecard. Menurut Waspodo 2009 menyebutkan kelebihan dari IT Balance Scorecard antara lain, yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan analisis kinerja sistem informasi atau SI-nya secara luas dan spesifik, yaitu dari perspektif kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional, dan orientasi masa depan.
Karena itu tidak heran jika IT Balance Scorecard dianggap paling fleksibel dan banyak digunakan dalam metode pengukuran kerja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari proyek SI untuk memenuhi kebutuhan strategi perusahaan, memberikan pengertian yang luas dan penerimaan dari inisiatif SI melalui komunikasi yang jelas dan komprehensif. Yang keempat, meningkatkan hubungan dan dialog antara SI dengan perusahaan serta unit bisnis pelanggan. Yang kelima, teknologi lebih diposisikan untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Sedangkan kelemahan dari IT Balance Scorecard yaitu sistem ini baik untuk internal perusahaan, namun sulit jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Hal ini mengakibatkan pengukuran yang dilakukan tidak dapat dibandingkan, kecuali perbandingan dilakukan antar anak perusahaan yang memiliki kebijaksanaan perusahaan yang sama. Sekian, terima kasih presentasi saya. Terima kasih Mbak Agni. Pak. Ya, silakan ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada enggak? Saya cukup bagus ya disampaikan oleh Mbak Agni materinya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Atau mau menambahkan juga boleh. Kok beda Pak tempat saya ada ini, boleh ditambahkan. Ayo silakan. Ayo ada. Ada enggak? Ya, monggo ada enggak? Enggak ada? Ya, mungkin ini bisa ditambahkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Agni. Ini ada perspektif ya strategis ya untuk aplikasi. Jadi pada waktu kita ingin merancang atau membangun suatu sistem informasi ataupun aplikasi yang ada di suatu perusahaan, nah ini ada perspektif ya, strategis ya. Nah di situ ada strategik ya. Namanya merancang strategis sistem informasi. Ya. Nah di situ ada IT Enable Business Reengineering. Ya. Ada waktu ingin mengembangkan sistem yang ada di suatu organisasi atau perusahaan, maka biasanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sudah ada aplikasi SI atau TI atau investasi ya dalam aplikasi SI atau TI saat ini yang digunakan oleh perusahaan ya dalam mencapai kesuksesan itu menjadi key operasionalnya. Nah, kemudian pada waktu ingin merencanakan SI-TI ya, secara strategis, maka strategiknya adalah IT Enable Business Reengineering, jadi mengembangkan dari IT yang sudah digunakan. Jadi tetapi tetap tidak meninggalkan investasi yang sudah ada atau investasi SI-TI yang sudah ada saat ini. Ya, itu dilakukan kenapa harus ada strategi? Ya. Kenapa harus dikembangkan aplikasinya, aplikasi SI-TI yang saat ini kan sudah ada, sudah digunakan oleh perusahaan. Kenapa harus dikembangkan? Yang pertama tadi kan IT enable business reengineering untuk mengembangkan, kemudian adanya tekanan kompetitor.
Ya, perusahaan tidak mungkin tidak memiliki kompetitor ya, tidak mungkin tidak memiliki pesaing gitu kan ya. Berarti karena ada tekanan pesaing, tekanan kompetisi atau kompetitor. Pesaing kita sudah melonjak, makanya harus perlu strategis. Bagaimana strategis dari mengembangkan SI atau TI. Padahal di satu sisi kompetitor atau pesaing kita itu juga menerapkan SI TI yang sama. Jadi harus ada strateginya ya. Ya, jadi jangan sampai nanti sama yang dengan perusahaan yang lain ya. Padahal aplikasi TI atau SI-nya sama misalkan. Dia menggunakan yang sama. Jadi harus dibikin strateginya bagaimana biar bisa berkompetisi di kompetitor. Kemudian yang kedua ada inovasi. Makanya tadi dari harus berbeda timbullah inovasi. Bisa inovasi produk. Ya, inovasi produk dan layanan yang penting. Jadi di aplikasi SITI-nya itu harus kalau sistem informasi mengenai produksi misalkan harus ada inovasi di dalamnya. Kalau mengenai sistem informasi mengenai servis kepada pelanggan ya harus ada inovasi di dalamnya. Kemudian adanya market atau supply chain ya, market dan supply chain opportunities ya. Market pasar ya. Adanya di pasar, tuntutan pasar kan kita. Ada perubahan pasar atau pola dari pelanggan ya. Nah, ini ada yang mendorong suatu strategis untuk kita itu mengembangkan suatu SI atau TI. Ya, investasi dalam aplikasi SI TI penting ya untuk menumpang strategi bisnis yang ke depan. Kemudian yang kelima itu perubahan industri. Karena ada perubahan industri ya. Jadi perubahan industri itu sangat mempengaruhi kita ingin mengembangkan atau merencanakan SI TI. Nah ini kira-kira perlu strategi ya pada waktu ingin mengembangkan atau melakukan investasi SITI ya untuk mengembangkan atau menumpang strategi bisnis di masa depan. Itu kemudian ada high potensialnya, jadi jelas ya investasi dalam aplikasi SITI yang mungkin ya penting untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Tapi ada support itu yang tidak mendesak ya investasi aplikasi SI atau TI yang bernilai tetapi tidak mendesak, itu sebagai supportnya. Tetapi yang penting adalah yang pertama itu strategiknya. Waktu kita pengen merencanakan ya suatu sistem informasi, makanya perencanaan strategis SITI ya, strategisnya itu ya, apa yang menjadi strategis untuk mengembangkan satu aplikasi. Ini kira-kira tambahannya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Agni, Mbak Dede, Mbak siapa lagi? Yang lain, Mas Mas Irfan mau wis burung jadi sinyalnya lemah. Mas Irfan, di rumahnya di mana ya sinyalnya lemah? Mbak Ayu baru masuk ya, Ayu Arumsari. Ya, Mbak Ayu Arumsari hadir. Mbak Ayu Arumsari baru hadir. Zikron juga, ya Zikron, ya Zikron juga hadir. Fatma juga tadi belum saya sapa ya, ini baru gabung ya. Mbak Fatma sehat? Ada mau menambahkan Mbak Fatma? Mbak Fatma itu yang biasanya sama Agni itu ya? Itu Mbak Fatma, alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah. Yang penting kan itu sehat ya Mbak ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, biasanya sama Fatma sama Erlina. Enggak sama saya juga, Mbak ya. Oke, kalau tidak ada atau ada yang mau menyampaikan lagi? Ada enggak yang mau menyampaikan tugasnya? Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Agni, tadi ada semua di situ. Nanti tambahan dari saya nanti bisa dilihat di e-learning materinya ya. Setelah ini dilihat materi dari saya di e-learning, nanti saya upload ya di e-learning, nanti silahkan dilihat, kemudian nanti ada tugas lagi di sana. Nanti tugas yang ini ya, PPT yang ini dikumpulkan ya di e-learning. Tugas PPT hari ini
Setelah ini nanti dikumpulkan di e-learning, kemudian lihat materi hari ini, kemudian nanti akan ada tugas di sana yang nanti dikerjakan, kemudian seperti ini lagi minggu depan kita ketemu toh. Nah, nanti di apa namanya? Dibahas lagi. Itu ada yang mau ditanyakan? Jangan diam dong. Suara ketemu masuk ya diam-diaman. Ora kangen no duane. Halo? Halo, gimana? Ada enggak? Kalau tidak ada nanti saya menyampaikan materinya di e-learning ya. Silakan, saya sudah merekam materinya, nanti silakan dilihat ya videonya. Dilihat, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi di e-learning atau ruang diskusi di e-learning. Kemudian nanti ada tugas di situ, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian nanti minggu depan kita ketemu seperti ini lagi, kita bahas. Gitu nggih, Mbak, Mas. Udah meneng kabeh anteng-anteng rame. Dan nang mau padha turu iki nang kamar dhewe-dhewe mesti iki ya. Nang kamar dhewe-dhewe dhewe turu ya karo klekaran karo cekelan guling-guling karo guling. Ya, mesti aku ngerti kok iki kan kamerane udah dimatikan semua. Iki mesti udah nang kamar kabeh. Karo turu ngono kae to, karo kelonan guling ngono. Ya iki aku nang kantor lho, iki aku nang kampus lho. Nah, isik do nang omah do turu kelonan guling. Ya nek sing karo ngopi barang karo mangan pisang goreng gitu. Nek sing lagi mandi malah karo disami mandi malah HP-ne deleke nang ngarep karo adus gitu ya nek. Untung kamerane ra mbok urip kena karo adus. Oke. Mbak Maulinda mau tanya itu mau ngomong itu aktif kok. Apa Mbak? Enggak apa? Belum siap. Belum siap. Belum apa ya? Oh, ya. Oke, sudah ya. Apa Mbak Agni? IT Rodok balance. Rodok banter. Ini udah banter loh, Pak. Oh iya. Iya. Mau tanya Pak, IT balance scorecard itu diterapkan pada perusahaan itu pada saat perusahaan itu seperti apa ya Pak? Maksudnya perusahaan akan menerapkan IT balance scorecard itu ketika keadaan perusahaan itu seperti apa gitu Pak? Ya tadi kan sudah saya sampaikan pada waktu itu tadi kan ada 5 tadi loh. Yang salah satunya adalah tekanan kompetitor. Kalau perusahaan pengen bersaing dengan berkompetisi dengan pesaing ya kompetitor, maka ya mau tidak mau kan dia harus menerapkan IT karena kan mungkin pesaingnya juga menerapkan IT yang sama. Makanya perlu strategi ya dalam menerapkan IT dalam balance scorecard ya. Perlu strategi. Bagaimana menerapkan? Jangan sampai sama. Jadi kalau sama kan dia meniru kan berarti. Makanya perlu inovasi ya dalam penerapan IT-nya perlu inovasi. Kemudian karena tuntutan pasar juga kan, tuntutan pasar. Nah, sekarang ini coba bayangkan kan pasar atau pelanggan saat ini kan, misalkan kalau menjual produk, pelanggan saat ini kan tidak banyak yang melakukan pembelian secara tidak langsung ke market atau ke pasar, tapi melalui melalui media online gitu kan ya. Berarti mau tidak mau perusahaan, ini perusahaan di bidang perdagangan ya, perusahaan bidang penjualan produk, maka mau tidak mau ya harus menerapkan IT dalam dalam memasarkan produknya ke market. Dan harus memiliki inovasi kan. Mestinya inovasi yang baru, jangan sama sudah pesaingnya sudah pada menerapkan e-commerce atau punya website online. Nah, ini harus memiliki inovasi baru gimana penerapan IT dalam balance scorecard itu. Untuk apa? Untuk target pasarnya bisa jauh misalkan. Itu Mas. Semua itu dari perusahaan atau organisasi tidak hanya di bidang produk, jasa pun juga sama ya. Kita kan perusahaan itu kan ada perusahaan bidang jasa dan produk kan ya. Jasa misalkan contohnya jasa apa? Jasa apa contohnya? Perusahaan jasa.
Perusahaan jasa apa Mbak contohnya Mbak Agni? Niko Pak, nopo? Keluar. Apa Mbak jasa? Oh jasa makan bakso. Bakso itu ya bukan jasa, itu produk. Penjual bakso itu kan berarti produk bakso, jasa, layanan jasa yang dijual itu jasa. Apa Mbak? Penerbangan. Oh ya penerbangan. Ini kalau penerbangan ya semua apa namanya namanya apa? Perusahaan penerbangan yang seperti Lion, seperti Garuda itu namanya apa? Apa Mbak? Maskapai ya, maskapai ya. Maskapai kan harus dia akan mengikuti kan mestinya. Maskapai A, maskapai B pasti dia punya inovasi di dalamnya. Sama-sama dia menerapkan IT dalam balance scorecard di dalamnya. Tetapi maskapai satu dengan yang lain pasti dia akan memiliki inovasi dalam penerapan IT tersebut. Nah tujuannya untuk apa ya? Tekanan kompetitor, tekanan kompetisi. Mungkin kan dia bersaing itu, maskapai A ya dengan maskapai B pasti dia bersaing. Ya, salah satu IT perannya di situ ya, bisa mencari informasi mengenai apa kompetitor yang lain atau maskapai A dengan maskapai B misalkan. Ya, suatu saat nanti mungkin apa jasa yang lain di lain selain jasa transportasi ya, maskapai atau bahkan biro jasa apa perjalanan bis itu ya itu juga sudah banyak yang menerapkan dengan apa IT kan ada. Kalau di kereta api kan miliknya pemerintah itu tidak perlu dibahas karena itu satu sistem, tidak ada pesaing kan kalau kereta api kan miliknya pemerintah. BUMN kan kalau kereta api ya, kalau maskapai kan pasti ada beberapa banyak maskapai. Kalau biro bis misalkan biro PO itu kan berarti banyak biro, itu jasa. Potong rambut misalnya bisa saja nanti potong rambut nerapkan IT gitu kan ya, tapi kayaknya ya ada sih barber shop itu ya. Nah, itu jasa. Ini lagi apa notaris ya, akta notaris itu kan jasa yang dijual, itu juga menerapkan IT ya. Ada yang sudah menerapkan IT, ada yang belum. Ada yang menerapkan IT, misalkan IT yang mau diterapkan di jasa notaris pada waktu ada nasabah atau pelanggan ingin melakukan apa, melakukan akta notaris tanah misalkan ya, dia tidak perlu datang, cukup daftar lewat rumah melalui aplikasi online misalkan. Kemudian pengumpulan berkasnya tidak perlu datang ke akta notarisnya ya, dia cukup mengupload dan seterusnya. Nah itu kalau sudah dilakukan oleh notaris A misalkan, dan notaris B pada waktu itu kan pesaing, itu kompetitor. Nah, notaris kan ya saingan gitu. Nah, dia harus mulai mempunyai inovasi karena ada tekanan. Wah, pelanggan ini udah melayu nanggun. Ya karena dia sudah menerapkan IT ya, sehingga para pelanggan pada waktu ingin melakukan ya, inovasi ya tidak sama ya, mungkin kalau dia lagi dengan mobile misalkan ya, dengan aplikasi berbasis mobile misalkan atau aplikasi yang lainnya yang berbeda ya, kan saingan gitu ya. Itu kira-kira Mbak Agni. Nggih, Pak. Maaf Sampun. ya. Maaf yo. Dalam? Maaf yo antene nang ngarep lo temat. Pak. Oh wes ya. Nggih. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, yang lain? Ada enggak yang lain? Kalau tidak ada, Irfan tadi mau jasa makan bakso tadi ya, Irfan maem gua, pantesan lemu ya. Oh, tidak ada, sebelum kembali ke e-learning. Nanti setelah ini silahkan kembali ke e-learning, terus dilihat materinya ya, dilihat videonya. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, videonya di-subscribe kan loh. Kalau di komen, kalau di like, kalau di share kan loh ya. Oke, sebelum meninggalkan live ke sini silahkan absen di sini ya. Nama siapa hadir gitu ya. Misalkan Sigit Purnomo hadir gitu ya.
absen di kolom chat ya. Silakan absen di kolom chat. Nanti kemudian setelah ini nanti silakan masuk ke e-learning lagi, nanti dilihat materinya. Gitu ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami memohon. Jauhkan kami dari segala penyakit di bumi ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hanya padamu ku berlindung dari segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu ku berlindung dari segala wabah penyakit
yang sedang melanda negeri ini. Ya Allah, hanya padamu ku berlindung dari segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu ku berlindung dari segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asi wal jununi wal jutabi wa min sayyi'il asqam wal jutabi wa min sayyi'il asqam.